sebuah negara terdapat seorang presiden yang memiliki sifat manipulatif untuk bisa mewujudkan setiap keinginannya. Dia selalu menggunakan kondisinya dengan wartawan untuk dapat membuat isu-isu agar keinginannya dapat tercapai tanpa harus menimbulkan konflik secara terang-terangan. Halo Pak, dengan saya sendiri. Bisa saya menerbitkan berita mengenai kegentingan yang terjadi dalam jabatan kepresidenan saya saat ini? Saya jamin bahwa informasi yang saya berikan saat ini dapat membantu acara berita kamu melambung popularitasnya. Boleh sekali Pak, jika berkenan untuk beritanya sendiri, berbincang mengenai hal apa ya Pak? Ini seperti yang kamu ketahui bahwa pandemi COVID-19 sekarang kan sudah melonjak tinggi. Setiap hari pasti ada saja kasus yang ditemukan. Nah, dengan demikian pasti pemilihan presiden tahun 2024 akan ditunda dan masa jabatan presiden saya saat ini pasti akan diperpanjang menjadi 3 periode. Untuk lebih lanjut, saya serahkan semuanya kepada kamu ya. Saya harap kamu dapat menerbitkan berita ini secara nasional dan dapat dilihat oleh seluruh masyarakat penjuru desa. Dan tolong jangan lakukan hal-hal fatal yang dapat merusak jabatan kepresiden saya ya. Baik Pak, saya pahami. Oke, terima kasih ya Nadia atas kerjasamanya. Bapak, maaf, kami ingin meminta keterangan Bapak. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai kondisi pemilihan presiden yang kabarnya saat ini akan ditunda, Pak? Wah, mengenai pemilihan umum yang ditunda saat ini, saya juga belum memiliki jawaban pasti dan saya juga tidak tahu bahwa banyak isu yang beredar seperti itu. Namun, sudah banyak media yang mengatakan bahwa Bapak mengeluarkan kebijakan untuk menunda pemilihan umum dengan beralasan wabah pandemi COVID-19 yang tengah melonjak saat ini. Bagaimana tanggapan Bapak? Sejauh ini saya belum menggunakan hak prerogatif saya untuk melakukan hal tersebut dan saya juga belum memiliki jawaban pasti atas hal tersebut. Atau memungkinkah bagi Bapak untuk menggunakan hak prerogatif itu untuk mengubah undang-undang dan menjadikan jabatan presiden Bapak kali ini naik menjadi 3 periode, Pak? Iya Pak, bagaimana mengenai isu-isu yang menerangkan bahwa Bapak akan menaik kembali menjadi presiden yang tentunya hal ini akan bertentangan dengan konstitusi kita saat ini, Pak? Tidak, sama sekali tidak. Saya tidak memiliki alasan untuk naik kembali menjadi presiden jika hal tersebut secara pertimbangan akan menjadi 3 periode. Seperti yang kita tahu, hal tersebut pasti bertentangan dengan konstitusi yang kita pegang teguh saat ini. Lantas, bagaimana tanggapan Bapak mengenai isu naiknya jabatan presiden menjadi 3 periode? Saya belum dapat memberikan jawaban pasti mengenai hal tersebut. Mungkin untuk jawaban pastinya akan saya serahkan kepada pihak terkait nanti disidangkan melalui sidang parlemen. Dikarenakan hal ini saat ini menjadi perbincangan yang hangat di masyarakat, mungkin nantinya dalam seminggu ke depan akan diberikan jawabannya. Lalu, jika isu 3 periode ini banyak disetujui oleh masyarakat kita, apakah Bapak akan menduduki jabatan presiden 3 ini? Tentunya tidak, karena hal ini akan bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang kita. Di dalam sebuah perkampungan, tinggallah sebuah kehidupan masyarakat yang tengah dilanda konflik politik mengenai isu-isu kepemimpinan presiden dengan jabatan 3 periode. Dikarenakan wabah yang terjadi membuat pemerintah untuk sulit melakukan pesta demokrasi, tentunya hal ini sangat menyalahkan konstitusi yang sedang berlaku. Udah pernah tahu belum lagi berita di TV? Katanya pemilu tahun 2024 ditunda loh. Ya gimana ya Mbak? Ya saya sendiri setuju, orang namanya juga musibah. Loh, udah kok setuju pemilihan 2024 ditunda? Wah, ngawur itu di kok malah setuju pemilihan presiden itu wajib dijalankan. Ya karena kondisi pemerintahan negara kita juga baik-baik aja, kenapa harus khawatir? Lagian wabah ini juga nggak terlalu berbahaya selagi kita melakukan pemilihan dengan melakukan proses yang ada di sini. Ya nggak sih? Udah lihat berita belum? Katanya pemilu tahun ini ditunda loh. Hah? Yang benar? Terus bakal ada 3 periode masa jabatan presiden, Pak?
Lah ya juga, terjadi tentu. Tapi kan itu menyalahi konstitusi. Lagian juga misalnya karena kondisi wabah seperti ini kan bisa dengan menggunakan prokes yang disepakati. Tapi tanpa ditunda juga pemilihan isu ini. Secara alami juga menyangkut kondisi luar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para kader dan Dewan Perwakilan yang sudah saya undang dalam sidang terbuka kali ini. Adapun maksud saya mengundang para hadirin sekalian ialah untuk membahas mengenai lebih lanjut isu yang beredar di tengah-tengah masyarakat ini mengenai jabatan kepresidenan saya selama 3 periode. Saya memahami jika banyak pro dan kontra yang terjadi di masyarakat. Ada yang mengatakan jika 3 periode ini mencederai konstitusi dan demokrasi, bahkan ada juga masyarakat yang pro terhadap isu-isu ini. Sebagai upaya dalam penanganan COVID-19, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian selaku kader dan juga Dewan Perwakilan, bagaimana pandangan objektif mengenai dan menanggapi isu kali ini? Izin berbicara Presiden, saya Amanda Buhersika dari Partai Nasdem ingin menyampaikan bahwa apabila jabatan Presiden selama 3 periode ini kita berlangsungkan, maka benar adanya bahwa kita durhaka terhadap konstitusi yang mana undang-undang dasar kita menerangkan masa jabatan yang maksimal ditempuh hanya selama 2 periode. Dengan demikian, jika kita melanjutkan hingga pada 3 periode, tentunya kita secara langsung merusak konstitusi kita. Saya mengindahkan pandangan dari kader Desma. Alangkah baiknya jika kita diselenggarakan saja pemilihan umum ini dengan semestinya dan mengikuti prokes yang terstandarisasi nasional. Menyangga Presiden, maaf kepada saudari Audi, kalau menurut saya selaku kader dari Partai PDIP Perjuangan justru menekankan bahwa kita harus mendengarkan suara rakyat. Kita merupakan negara yang memiliki sistem demokrasi yang mana apapun kemauan rakyat itulah yang harus kita setujui. Sementara banyak rakyat yang juga berpihak kepada keputusan jabatan Presiden 3 periode ini. Izin berbicara pemilihan sidang. Apa yang disampaikan oleh saudara Sri tadi memang benar adanya, dan saya sebagai Dewan Perwakilan Rakyat menyetujuinya. Karena jika kita melakukan pemilihan dalam kondisi yang tidak kondusif dengan adanya wabah seperti ini, tentunya tingkat kepuasan pemilihan perlu dipertanyakan. Tingkat kesiapan juga yang kurang memadai, dan dana yang dialokasikan untuk pemilihan tadi dapat dialokasikan pada masyarakat di masa pandemi ini. Masyarakat tentunya dapat menerima hal ini. Dan juga kenapa kita harus mengeluarkan dana untuk hal yang tidak disetujui oleh sebagian masyarakat? Izin pimpinan sidang, pertama saya ingin menanggapi dahulu statement dari kader Partai PD Perjuangan membahas mengenai hal demokrasi. Sebetulnya, pemilu juga merupakan bagian demokrasi apabila terselenggarakan. Dan memang menurut Undang-Undang Dasar, kita memang benar adanya jika jabatan yang baik dan benar untuk Presiden hanyalah 2 periode maksimal dalam menjabat. Dan tadi Anda menyebutkan bahwa tidak menderai demokrasi rakyat atas pemilihan suaranya. Itu berarti Anda memiliki kesalahpahaman mengenai demokrasi itu sendiri. Yang mana sebetulnya demokrasi sendiri adanya untuk membatasi kekuasaan seseorang pemimpin yang ingin berkuasa agar tidak merasa memiliki yang dia kuasai itu, dan sumber awal dari demokrasi itu adalah pemikiran dan konteks para pemimpin yang tamak akan kekuasaan karena menjabat yang terlalu lama. Dengan jabatan yang terlalu lama ini, itu tentunya seseorang presiden akan merasa bahwa kekuasaan yang ada padanya merupakan hak milik tetap yang ada pada dirinya. Demokrasi justru muncul untuk mengcounter hal demikian. Jadi kalau Anda mengatakan melangsungkan pemilu tidak demokrasi, maka Anda salah besar. Karena dalil yang benar dari demokrasi ini adalah batasi kekuasaan elit agar tidak sewenang-wenang demikian saya sertai. Memang benar apa yang dikatakan oleh saudari Audi. Namun, untuk saat ini negara kita berada dalam wabah bahaya pandemi COVID-19. Dan sekarang apa yang akan lebih penting bagi kita? Apakah kita lebih mementingkan kebutuhan presiden yang baru atau kita lebih mementingkan kepentingan rakyat? Karena rakyat kita berada dalam kondisi yang genting, apakah kita akan menyelamatkan rakyat atau malah membahayakan rakyat dari bencana ini?
Nah, juga kelompok masyarakat lebih memilih untuk tidak melanjutkan pemilihan umum pada saat pandemi COVID-19 ini. Benar sekali, saya sangat setuju dengan statement tersebut. Apa gunanya kita memiliki presiden yang baru tapi banyak rakyat yang sengsara dan menderita karena adanya wabah ini? Apakah hal ini yang kita inginkan ketua dewan dan ketua sidang? Saya rasa itu tidak objektif untuk kita lakukan. Melihat kondisi kita saat ini saja sudah mengkhawatirkan. Ditambah lagi dengan beban akan pemilu yang memerlukan ketelitian dan pemahaman yang super ekstra. Selain itu, juga dengan mudahnya penularan wabah ini, tentu dengan pengadaan pemilu, maka wabah ini akan semakin cepat menyebar dan semakin sulit untuk kita kontrol tingkat kepesianan terinfeksinya. Pemilu ini masih bisa kita tunda, sementara korban jiwa yang terdampak dari adanya wabah ini bagaimana? Saya rasa statement ini sangat kuat untuk dijadikan landasan akan perpanjangan masa jabatan Presiden. Terima kasih. Setelah mendengar pandangan dari para kader partai dan melalui Dewan Perwakilan Rakyat akan keinginan dan harapan masyarakat, maka untuk hasil akhir dari diskusi terbuka kita ini akan saya akhiri dengan cara bermusyawarah untuk menentukan pilihan melalui para kader-kader partai dan Dewan Perwakilan Rakyat. Apakah masa jabatan kepresidenan saya akan dilanjutkan kembali menjadi 3 periode atau akan kita lakukan pemilu untuk memilih bakal calon presiden dan wakil presiden yang baru? Dan kepada seluruh kader partai, silakan untuk mengeluarkan pilihannya. Pimpinan, menurut saya pribadi, saya kurang setuju jika dilaksanakan voting atau atas keputusan yang begitu sensitif ini. Karena dari pandangan-pandangan yang sudah kita keluarkan sebelumnya, kita sudah berdinamika, berdialog atas isu tersebut. Jadi di sini saya sebagai kader partai PDI Perjuangan menyerahkan penuh keputusan kepada Presiden sebagai pimpinan diskusi yang dimana menjadi hak prerogatif Presiden untuk menentukan hasil dari diskusi kita kali ini dengan mengeluarkan maklumat. Saya mendengar usulan dari Saudara Said. Lantas bagaimana dengan kader-kader dari partai lain? Apakah menyetujui saran tersebut? Setuju! You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Karena adanya wabah ini. Jabatan presiden selama 3 periode kita Umum yang ditunda saat ini saya juga belum tahu pasti. Aduh. Sidang, pertama saya ingin mendemokrasikan petugas. Udah pada tahu belum ini di Yang benar. Sebelumnya, kita sudah berdinamika langsung. Kok malah setuju pemilihan presiden? Bagaimana dengan kader